Ih, ini Apa ini? ini masih hidup kan? Iya, kecukup ya. Ya ampun, pada ngapain di sini? Tuh kan, tuh. Muter, muter dulu, muter dulu. Astaga, Wajah ini ya. entar dulu. Ih, tapi kayak ada matanya, maksudnya kayak orang. Iya ya. Astaga. Assalamualaikum. Oke, sahabat semuanya. Yuk kita kembali ke frekuensi alami. Kembali ke naturalnya kita, yaitu natural segala-galanya yang alami dari pikirannya, perasaannya, serta segala sesuatunya yang natural ya. Karena naturalnya diri kita sejatinya adalah orang-orang yang selalu bahagia, yang adem, ayem, tentrem. Jangan biarkan diri ini terkena virus, terkontaminasi oleh berbagai racun kebencian, racun kegemblungsungan hati, ataupun racun-racun yang lainnya, sehingga menguasai diri. Nah, kita terjebak di situ. Yuk kita kembali ke naturalnya yang adem ayem. Baik, yuk. Nah, kita nanti menuju ke sebuah sungai lagi. Karena sekarang itu banyak cerita-cerita yang masih disamarkan atau masih teka-teki, yang harus kita tafsirkan atau kaji lebih mendalam. Makanya ini perjalanannya itu ngasuh jiwa atau ngaji ya, ngasuh jiwa. Nah, jiwa kita supaya tidak mudah bergejolak. Karena apa? Karena gagal paham, akhirnya bergejolak. Nah, ini kita dulu nih, lewat mana ini lokasinya? Ini kalau nggak salah ini ya sungainya ya. Kita dulu, coba lihat pelan-pelan sini. Kanan. Tuh kan, ya ampun, oke banget. Iya, gede banget. Ya Allah, banyak banget itu. Hitam. Sini, ini, tuh. Ih, ya ampun, berak sini. Sini. Wah, ini pada ngumpul di sini. Astagfirullahaladzim. Ini Apa ini? ini masih hidup kan? Iya, kecukup ya. Ya ampun, pada ngapain di sini? Punten, tuh kan, tuh. Ini kan asli kan? Ikan asli nih. Tuh, tadi dulu. Ini asli gak? Asli. Kayak ngomong. Ikan bisa ngomong. Itu. Iya. Tadi dulu kemedap gak? Kalau memang dia kemedap. Ini kan kalau orang sawah ini ikan sapu-sapu ini kan? Iya. Coba Ada bibirnya ya. kemedap gak? Ih, kebedak. Ah, ini kita bisa menangkap nih. Oh iya. Jadi gak harus repot-repot, sudah ketangkep. Kalau Aja. kita bisa nangkep pot ini bisa bejo katanya. Iya ya. Ah, udah bawa pakai ember aja. Pakai ember. Ember ini ya. Bawa pulang. Itu. Ada gede banget ke sana itu tuh. Nih, tak dulu. Nih. Coba sini, kamera mana? Ini. Itu apaan itu? Astagfirullah. Ikan apa tuh? Ini gede banget itu. Tapi kayak Wajah. bukan. Tuh. Muter dulu. Astaga. Itu apaan sih? Itu sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman.
Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Kan gede banget. Ya ampun. Ini ikan atau apa? Astagfirullahaladzim. Bah? Buaya atau ikan ini? Siluman buaya apa ini ya? Entar dulu. Ih, tapi kayak ada matanya, maksudnya kayak orang. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ah, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ini siluman ini. Siluman ya? Siluman. Tadi apakah ini yang angon tadi mungkin? Iya ya. Angon apa tapi ikan? Bah? Punten. Mungkin dia nggak tahu bahasa kita ini. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Mungkin kita harus menggunakan bahasa batin supaya betul-betul paham. Ntar dulu. Assalamualaikum. Bah. Iya maaf, kami mohon maaf bila kedatangan kami mengusik panjenengan. Maaf, jenengan itu siapa? Iya, terima kasih apa Mbak? Katanya dia berterima kasih. Terima kasih. Kayak gak paham nih. Maksudnya bagaimana Mbak? Hanya nggak tahu apa-apa. Kau terima kasih Mbak. Iya. Beliau berterima kasih karena kita bisa nyambung katanya. Karena selama ini mungkin Mbak sudah pernah menyambungkan dengan manusia, cuman nggak mudeng Mbak. Itu maksudnya. Iya. Iya. Baik. Insya Allah Mbak, insya Allah, nggih. Saya bersedia. Baik. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, maksudnya kepada manusia, tapi mungkin belum tersampaikan gitu. Baik Mbak, apa Mbak yang mau disampaikan Mbak? Iya. Iya justru itu Mbak, saya juga ingin tahu Mbak tentang gini Mbak, maksudnya tentang banyaknya ikan sapu-sapu yang menyerang ini, ada yang besar, ada yang kecil, menyerang sungai ini baru-baru ini Mbak. Iya. Oh baik, nggih. Oh berarti jenengan yang yang angon mereka, bawa mereka semua. Oh baik. Ya. Terus pesannya apa Mbak? Iya. Iya Mbak. Maksudnya ini ya ampun. Oh gini, ternyata ini adalah wujud kepeduliannya kepada manusia justru, tetapi selama ini manusianya itu salah paham. Padahal ikan sapu-sapu itu datang ke sini, maksudnya di sungai-sungai di sini, itu untuk pengingat-ingat kita juga, untuk menyapu nih, untuk membersihkan. Jadi diantaranya itu membersihkan sungai yang ini supaya kembali natural, kembali alami yang bersih, ya. Jadi kembali ke alamiahannya. Yang kedua tadi baik, jangan cuma kali di sini, tapi aliran sungai dalam diri kita juga harus dibersihkan, karena tanpa disadari kita itu sudah terkontaminasi oleh banyak berbagai racun pemahaman, sehingga mengusik kita, sehingga menghambat segala keberlimpahan yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Nah, Mbah ini memberikan arahan pitutur melalui bahasa lembutnya dengan cara tadi menghadirkan ikan sapu-sapu itu untuk menyapu aliran sungai di jagat besar ini, membersihkan ya bahasanya itu, supaya kembali jernih, kembali natural dan lancar. Yang kedua, aliran sungai dalam diri kita,
yaitu supaya dibersihkan dari segala kotoran-kotoran batin atau racun-racun yang sudah mendominasi di dalam tubuh kita, bahkan sudah menguasai. Kita mau nggak mau tuh harus melepaskannya. Kenapa? Selama ini kita nyaman bersama racun. Racun pemahaman, racun kebencian, itu kita harus bisa membersihkan itu totalitas sehingga jernih kembali. Jernih kembali, asri kembali, terus lagi nanti akan lancar segala sesuatunya, baik lancar rezekinya ataupun segala sesuatu akan menjadi lancar ketika kita betul mau menyapu diri. Begitu Mbah. Oke, berarti yang pertama itu tadi menyapu sungai di sini, yang kedua sebagai penggambarannya kita menyapu diri yang tanpa disadari kita sudah terkontaminasi banyak sekali kotoran batin atau racun-racun begitu. Oh, baik, Mbah. Nah, terus bagaimana saya menyampaikan kepada orang-orang kalau bahasa ini sudah dicerna oleh mereka, Mbah? Nggih, nggih. Baik. Kita yang penting menyampaikan saja, mau mereka-mereka paham atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan hal baik, hal positif, itu maksudnya. Meskipun sedikit harus kita sampaikan, kita harus bisa menyampaikan supaya mereka bisa mengeluarkan segala racun-racun kotoran batin yang sudah menguasai diri sehingga kita hidupnya susah. Terus karena apa? Kita dikuasai oleh racun. Racun kebencian, racun kemalasan, racun kebodohan, dan sejenisnya itu. Nggih, Mbah, baik. Baik, Mbah. Nah, terus nanti setelah ini jangan mau kemana lagi, Mbah? Iya. Oh, setelah ini akan mengizinkan ikan-ikan yang alami lagi akan dihadirkan ke sini lagi, yang selama ini mungkin tersingkir. Nah, berarti Mbah ini memberikan akses ketika kita bisa menyingkirkan tadi kotoran batin, maka akan berdatangan ikan-ikan dari alami yang natural, jadi rezeki akan datang dari berbagai sumber kepada kita, itu maksudnya. Nggih, Mbah. Iya, baik. Sama-sama, Mbah. Nggih. Nggih. Baik. Iya, Mbah. Seperti Mbah, tadi saya belum sempat ini, Mbah. Maaf. Baik. Gini aja deh. Jadi yang dimaksud itu kita bukan menangkap ikannya, tetapi menangkap pesannya, ya. Jadi orang-orang yang akan berhasil bejo ketika kita bisa menangkap pesannya, pesan cintanya, pesan moralnya kepada kita, yaitu kita tadi untuk membersihkan aliran sungai dalam jagat besar ini dan aliran sungai dalam diri kita yang penuh sampah, kotoran batin, racun dan selain sebagainya, sehingga kembali jernih, sehingga nanti akan didatangi ikan-ikan dari berbagai sumber, rezeki dari berbagai sumber yang berlimpah ruah. Itu maksudnya.